saatnya sekarang. Jadi kalau kita ingin membujuk orang, ada dua cara, ada dua alat, dua perangkat. Yang pertama namanya perangkat inartistik, yang kedua perangkat artistik. Kalau inartistik itu bukti-bukti di luar diri kita, bukti-bukti eksternal. Kata Aristoteles, what makes a man a sophist is not his faculty, but his moral purpose. Apa yang membuat seseorang jadi seorang sofis itu bukan bidangnya, keahliannya, tapi tujuan moralnya. Sama-sama menggunakan retorika, yang membuat kita jadi sofis atau tidak itu tujuan moralnya. Untuk kebenaran, kebaikan, ataukah untuk sekedar menang, sekedar unggul. Karena memang orang itu kan punya kecenderungan, aku harus menang, aku harus unggul atas yang lain. Kalau kata Imam Ghazali, kita itu punya nafas, daya jiwa namanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu daya jiwa kehewanan, binatang buas. Jadi sibak itu binatang buas. Cirinya apa? Binatang buas itu agresif, ingin mengalahkan yang lain, ingin menaklukkan yang lain. Semua orang, disadari atau tidak, punya kecenderungan, aku harus lebih unggul, aku harus lebih baik, aku harus menang atas yang lain. Nah, ini kalau tidak hati-hati, ya seperti orang sofis tadi, melupakan kebenaran, hanya fokus pada kemenangan. Menang boleh, unggul boleh. Manusiawi dalam hidup itu memang secara tidak sadar ada proses kompetitif. Tapi pastikan kalian tidak keluar dari rute kebenaran. Kalau tidak, ya seperti kata Aristoteles ini, kalian jatuhnya justru pada sofisme. Karena tujuan moralnya jelek. Nah, definisinya apa? Kemudian retorika, nanti kalian cek bukunya ya. Ya secara umum orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion, seni persuasi. Mungkin diterjemahkan di bahasa Indonesia, persuasi itu semacam membujuk. Jadi membuat orang ikut kita, percaya pada kita, apa yang kita sampaikan. Itu namanya the art of persuasion. Makanya kemudian retorika didefinisikan oleh Aristoteles sebagai kemampuan menemukan alat-alat persuasi yang tersedia pada setiap keadaan yang dihadapi. Jadi orang retorikanya tinggi itu berarti apa? Orang yang pintar menemukan alat persuasi yang tepat. Oh, kalau dengan circle ini saya santai saja sambil cengenges masuk mereka. Tapi kalau circle yang ini, oh ini anaknya sudah cengenges. Kalau tak kasih cengenges tambah bubar mereka. Harus agak tegas sedikit kalau di sini. Oh, kalau pakai kelompok ini biarkan saja, tidak usah diperintah-perintah, dipancing saja, dia bisa belajar sendiri, baca sendiri. Tapi kalau kelompok ini harus dibacakan detail. Ini namanya kemampuan menemukan alat persuasi. Oh, kalau ini pakai logika yang agak kaku, agak ketat. Kalau ini harus banyak ilustrasi, metafor-metafor. Kalau hanya pakai logika, tidak nyampe pikiran mereka. Ini namanya pinter, bisa menemukan alat persuasi yang tepat. Jadi kalian juga harus begitu ya ngomong. Kadang-kadang bahkan untuk orang yang sama, kelompok yang sama, di situasi yang berbeda, ya harus berbeda juga treatmentnya, alat persuasinya. Oh, kalau ini ceramah pasnya. Oh, kalau lagi situasi itu ya diskusi lah. Kalau situasinya begini, dialog lah. Tapi kalau seperti itu debat lah. Makanya Al-Quran itu kan menyebut
untuk mengajak orang pada jalan Tuhan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bisa mau'idhah hasanah, bisa mujadalah. Ini namanya alat-alat persuasi, alat untuk ngajak orang. Ada yang diceramai saja sudah, kalau diajak diskusi macet, tidak bisa mereka. Ada yang ini harus diajak debat, ilmu ini setengah-setengah tapi ngeyeli setengah mati. Nah, kalau kayak gini ini perlu debat yang segitu ini, biar dia sadar kurangnya, dikejar terus sampai dia sadar. Tapi kalau ini anaknya pinter, dalam dia, kasih waktu merenung biar menemukan hikmah versi dirinya sendiri. Nah, ini namanya alat retorika. Lanjut ya, kata Aristoteles, orang yang retorikanya tinggi, dia punya 4 kemampuan. Yang pertama korektif, yang kedua instruktif, yang ketiga sugestif, dan yang keempat defensif. Kalau retorikamu tinggi, kamu bisa membenarkan. Kalau istilahnya filsafat Islam itu ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi kalau kalian bisa berretorika dengan baik, kalian bisa membela kebenaran dan juga menyalahkan kesalahan. Kalau tidak ya sulit. Yang kedua, instruktif. Kalian bisa mendorong orang, menggerakkan orang, memerintah orang, itu instruktif. Kalau sugestif itu menggerakkan, mendorong orang. Saya tidak langsung merintah, tapi kamu tergerak sendiri. Mungkin dengan kalimat-kalimat yang memang menggerakkan. Dan mempertahankan, defensif. Mungkin ada kebenaran yang sedang terancam, diserang, dan lain sebagainya. Kita bisa membela diri dengan kemampuan retorika yang baik. Inilah mengapa Aristoteles nulis khusus membahas tentang retorika. Sebenarnya bukunya 3. Ada buku 1, buku 2, buku 3. Kalau saya tahu yang diterjemahnya itu langsung dijadikan 1. Nah, ini definisinya. Jadi sederhananya biasanya orang mendefinisikan retorika itu the art of persuasion. Seni mempersuasi. Asumsinya retorika 2. Ketika kita bicara, itu kita harus mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama audiennya, yang kedua argumennya. Jadi ketika kita ngomong, itu perhatikan 2 hal. Kalian harus sadar benar audiennya siapa. Yang kedua, argumenmu, atau argumen itu bisa juga buktimu. Orang itu bisa percaya dengan kita, ikut kebenaran kita, kalau kita punya argumen yang jelas, punya bukti yang kuat. Yang kedua, kalau cocok dengan mereka, ini namanya audien. Makanya yang agak sulit hari ini itu kan peradaban media sosial. Ketika orang eksis jarak jauh. Ketika kita posting satu cerita, posting satu berita, posting satu peristiwa, kita tidak tahu ini audien yang akan mengakses berita kita itu siapa. Itu yang membuat kadang-kadang kita inginnya apa, tapi melenceng kemana. Pemahamannya bisa belok. Karena mungkin kapasitasnya berbeda, kualitasnya kurang, dan lain sebagainya. Maka padahal untuk berretorika itu sebenarnya penting kita tahu audiennya. Maka kalian juga mungkin nanti kalau posting apa saja, kalau ingin cerdas sambil kalian bayangkan tulisan kayak gini, berita kayak gini, itu nanti yang mengakses siapa kira-kira, yang membaca kira-kira siapa saja, followermu itu siapa saja. Nah, followermu cah cilik-cilik anak TPA jangan sering-sering posting filsafat, nanti puyeng mereka.
Misalnya kalian guru TPA, itu followermu anak itu kecil gitu, yos posting yang cocok dengan dunia mereka. Kalau bikin argumen, menampilkan bukti, ya sesuaikan dengan audiennya. Kalau anak kecil-kecil mungkin pakai gambar-gambar, film, ilustrasi apa, dan lain sebagainya. Nah ini kuncinya di dua ini. Jadi retorika yang baik itu perhatikan audiennya, susun argumen dan bukti yang tepat. Ini di buku retorikanya Aristoteles itu nanti sibuk dalam dua aspek ini. Yuk kita lanjutkan. Ini di bagian-bagian awal buku retorika, beliau menjelaskan apa sih manfaatnya retorika. Ini menarik, kata beliau, setidaknya ada 3 manfaat. Yang pertama apa? Kebenaran dan keadilan itu memiliki kecenderungan alami untuk menang atas ketidakbenaran dan ketidakadilan. Sehingga ketika hakim memutuskan perkara tidak sebagaimana mestinya, maka kekalahan pihak yang benar menjadi tanggung jawab pembicara. Dan karenanya merekalah yang harus disalahkan. Gini loh, kata Aristoteles, alaminya, naturalnya, kebenaran itu menang atas kejahatan, atas keburukan. Tapi ada kalanya kebenaran kalah. Diputuskan yang salah yang menang. Yang itu seringkali karena orang yang benar, yang harusnya bicara membela kebenaran, kemampuannya kurang untuk menyampaikan kebenaran. Jadi retorikanya kurang canggih. Sehingga akhirnya kebenaran jadi lemah. Akhirnya kalah. Disitulah pentingnya belajar retorika. Jadi kebenaran itu kan meskipun benar, kalau kita sampaikan dengan cara yang buruk, itu kan bisa saja terus orang jadi tidak percaya dengan kebenaran kita. Menyampaikan kebenaran sambil maki-maki, sambil melecehkan, sambil merendahkan, sambil itu biasanya orang terus jadi tidak simpatik. Kebenaran yang kita bawa jadi dianggap tidak menarik, terus ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita terus bukan jadi juru bicara kebenaran yang baik. Disitulah pentingnya kita belajar retorika, kata Aristoteles. Tidak cukup kita tahu kebenaran, tapi penting pula kita tahu cara menyampaikan kebenaran. Karena jangan sampai nanti kebenaran kalah gara-gara kita yang tidak mampu menyampaikannya, tidak mampu menghidupkannya. Wong kita itu kan kadang-kadang sekedar ngomong saja kan bingung. Saya tahu sih Pak itu salah, tapi gimana yang ngomongnya? Karena kamu tidak terlatih menyampaikan kebenaran. Kamu bingung, perasaan saya ini benar, tapi menyampaikannya saya sulit Pak. Ya. Itu yang disebut penting kalian belajar retorika. Jadi tidak berhenti sekedar di titik tahu kebenaran. Itu manfaatnya yang pertama. Yang kedua, kata Aristoteles, di hadapan audien tertentu, pengetahuan yang kita miliki bukan jaminan untuk membuat mereka yakin terhadap yang kita katakan. Kita harus menggunakan gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi dan argumen. Jadi kita juga perlu mengambil strategi menyesuaikan dengan audiennya. Yang ini penting dalam ilmu retorika, karena pengetahuan saja, sekualitas apapun ide gagasan kita, kalau tidak nyambung dengan audiennya, ya tidak ada gunanya. Gitu. Sama seperti orang ngomong misalnya pada saya dengan bahasa-bahasa kimia. Angkat tangan wis aku enggak ngerti belas mesti. Atau saya ngomong ke kalian yang sama sekali enggak ngerti filsafat tapi pakai bahasa-bahasa filsafat, eksistensi, paradigma, esensi, itu ya kamu melongo saja.
Tidak efektif, tidak tersampaikan. Disitulah pentingnya retorika. Dengan belajar retorika kita bisa tahu triknya, caranya menyampaikan sesuai dengan kepentingan audiens. Karena kalau tidak, ya tiwas kita capek. Yang ketiga, kata Aristoteles, kita harus dapat menggunakan persuasi sebagai argumen yang tepat untuk memperjuangkan dua sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang benar dan sisi yang salah. Bukan berarti kita nanti menggunakan dua-duanya, kata Aristoteles. Ya tentu saja kita tidak akan milih yang salah, tapi kita juga harus menguasai yang salah. Dalam rangka apa? Kalau nanti lawan argumen kita menampilkan yang salah atau dengan tidak jujur, kita bisa mengcounternya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk kepentingan debat. Dalam perdebatan, ya kita harus menguasai masalah secara dalam, baik yang benar maupun yang salah, sehingga kalau pihak sana ngomong yang salah atau memanipulasi atau bohong, kita bisa mengcounternya. Nah, teknik mengcounter yang baik yaitu tadi diperlukan juga retorika. Baik ya, jadi ini 3 manfaatnya retorika. Ada yang tim ses. Ini harus belajar retorika. Baik, saya tidak tahu sebanyak ini, jangan-jangan ada. Oke ya, jadi ada manfaatnya ternyata belajar retorika itu. Tapi ya semoga tidak sofis ya teman-teman, yang tidak kita punya tujuan moral yang jelas, biar tidak seperti orang sofis. Nanti kemudian Socrates juga memperjelas lagi ya. Beliau itu punya istilah dialektika. Kata beliau, retorika itu setara dengan dialektika. Jadi dialektika kalau di zaman Socrates masih belum sedalam era Hegel. Dialektika itu ya upaya kita menemukan kebenaran. Model dialektis paling awal sebagaimana dilakukan oleh Socrates. Socrates itu kan ketika mengejar mencari kebenaran, bertanya lagi, sampai kemudian ada jawaban-jawaban dan terus disimpulkan. Ini model dialektis. Jadi dialektika kalau di zamannya Aristoteles lebih pada pencarian kebenaran secara umum. Itu dialektika. Nah, tandingannya dialektika itu retorika. Makanya kata Aristoteles, retorika is the counterpart of dialektik. Retorika itu padanannya dialektika. Jadi yang satu mencari kebenaran, yang satu menyampaikan atau menunjukkan kebenaran yang sudah ditemukan. Yang satu tentang kebenaran yang sudah pasti, kalau retorika tentang hal yang mungkin. Yang mungkin itu maksudnya apa? Kebenaran yang pasti tadi kan masih mungkin diterima dan mungkin ditolak oleh orang lain. Jadi dia berhubungan dengan kemungkinan. Kalau dialektika berhubungan dengan kepastian. Baik, ini untuk menegaskan saja ya, memperluas bedanya retorika dan dialektika. Alatnya sekarang. Jadi kalau kita ingin membujuk orang, ada 2 cara. Ada 2 alat, 2 perangkat. Yang pertama namanya perangkat inartistik, yang kedua perangkat artistik. Kalau inartistik itu bukti-bukti di luar diri kita, bukti-bukti eksternal. Kita ingin meyakinkan orang, itu bisa dengan bukti eksternal. Misalnya, ini loh dokumennya, ini loh rekamannya, ini loh pengakuan saksinya. Ini namanya bukti eksternal. Saya tidak bohong, ini gambarnya, meskipun gambarnya sudah di-crop misalnya.
Saya tidak bohong, ini videonya dipotong misalnya. Tapi ini namanya bukti eksternal. Bukti eksternal ya bisa jadi bukti dan sangat mendukung. Kalau ini tidak dibahas banyak oleh Aristoteles. Yang banyak dibahas di retorika itu bukti internal yang harus kita bereskan dalam diri kita sendiri sebagai orang yang berbicara. Disitulah nanti kita ketemu 3 unsur pembuktian internal. Ini terkenal sekali. Yang pertama logos, yang kedua ethos, yang ketiga pathos. Kalau kita mampu 3 ini, kemungkinan persuasi kita, penyampaian kita, bujukan kita pada orang lain akan diterima. Ini namanya bukti artistik, bukti internal. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ambil nafas dulu sebentar. Ini masih panjang. Karena satu buku harus saya rangkum di satu sesi. Apalagi sesinya agak telat mulainya karena isaknya agak malam. Saya awali ya. Yang pertama logos. Logos itu keywordnya 3. Logic, reason, and fact. Logika, nalar, dan fakta. Jadi logos itu argumen yang didasarkan pada fakta, bukti, dan nalar atau kemasukakalan. Ini namanya logos. Cara mainnya bagaimana? Kalau kita menyampaikan sesuatu ingin diterima orang sebagai sesuatu yang masuk akal, caranya 2. Yang pertama dengan model silogisme atau istilahnya Aristoteles antimem. Antimem itu deduksi. Jadi antimem itu nanti ada premis yang sifatnya aksiomatik. Saya pakai istilah gini, kamu nyantol apa enggak? Gini loh, silogisme itu kan contohnya gini loh. Setiap manusia mati. Saya manusia, maka insya Allah nanti saya mati. Saya enggak berani, kalau saya bilang saya sekarang mati, kamu enggak jadi ngaji. Jadi saya nanti pasti juga mati. Nah, kalimat setiap manusia mati ini kan premis yang aksiomatik. Aksioma itu ya pasti sudah enggak mungkin dibantah. Nah, antimem itu premis yang orang sudah menyepakati itu, sudah menerima itu sebelumnya. Jadi pastikan misalnya teman-teman mempersuasi, ngajak sesuatu, pastikan premisnya sudah disetujui oleh audiennya. Kalau belum, ya akan ditolak. Jadi misalnya kalian ingin membahas sesuatu yang premisnya adalah anak muda sekarang itu lemah misalnya. Itu kalau audiennya tidak terima, tidak kata siapa, banyak bukti-bukti anak muda sekarang kuat kok, tidak jadi dibahas mesti. Membahas solusi mengatasi strawberry generation. Nah, terus sebelum orangnya ngomong kamu bantah, katanya siapa sekarang itu strawberry generation? Itu kan kata orang saja. Kita merasa kuat kok, hebat kok. Ya selesai, tidak jadi diskusi. Maka pastikan premis yang kalian pakai itu meskipun tidak mutlak, tapi disepakati oleh audiennya. Biarkan audiennya membuktikan sendiri, menerima langsung yang kamu sampaikan. Jadi entah caramu mancing agar mereka menyepakati premis. Indonesia ini tidak lama lagi akan jaya, atau Indonesia ini tidak lama lagi akan hancur, dan lain sebagainya. Semoga premis-premis yang kamu berikan pastikan diterima oleh audiennya. Kalau tidak, ya ajaanmu akan tertolak, persuasimu akan tidak diikuti. Jadi nanti banyak sekali beliau Aristoteles ini bahas antimem ini. Nanti ada banyak pola, cuma malam hari ini tidak saya detailkan, nanti mungkin saya detailkan di Al-Farabi mufasirnya.
Baik, jadi ini gaya pertama namanya gaya deduksi. Cara bujuk orang secara logis, ya pancing dia dengan premis yang dia setujui. Kita sekarang kan sedang zaman kalau bendu toh. Iya Pak memang. Nah kalau sudah mau dengan premisnya, baru kamu masuk dengan keinginanmu. Oleh karena itu, mari kita tirakan. Nah, ajakan tirakanmu diterima karena mereka awalnya menerima premismu bahwa sekarang zaman kalau bendu. Tapi kalau orangnya tidak terima, kalau bendu di mana Pak? Wong kita asik-asik aja, ya ngopi, ya ngerokok, ya nonton drakor, ya di mana kalau bendunya misalnya, ya selesai nanti kamu ajak tirakat, tidak mau mereka. Jadi masuklah dengan entimen yang pas, dengan permis yang cocok, yang sesuai. Yang kedua, kalau tadi kan deduksi namanya. Kalau yang kedua induksi, induktif. Kalau ini lebih mudah. Kalian tidak membawa permis-permis, tapi membawa fakta-fakta. Coba lihat itu. Kemarin ada mahasiswa bunuh diri. Kamu sudah sulit kalau sudah diberi fakta begitu. Coba lihat itu kemarin waktu debat itu, Masya Allah misalnya. Kamu begitu ditunjukkan fakta, kamu bantahnya susah. Meskipun mungkin fakta itu sudah kamu crop, sudah kamu frame, sudah kamu arahkan sesuai kepentingan. Tapi yang seperti ini namanya induksi. Kalau tadi dengan permis, sekarang dengan fakta kamu ajak orang untuk menerima. Coba lihat itu, sakit kan dia sekarang, makanya kayak gini namanya mancing dengan fakta, membuat orang ikut persuasi. Inilah logos. Itu di situ saya tadi tidak sengaja baca, itu ada kalimat menarik. 80% penulis yang diwawancara mengatakan mereka menulis setidaknya 4 draft kasar sebelum menerbitkan tulisan. Ini mungkin bisa ya, bisa tidak. Tapi begitu ngomong, ini loh hasil penelitian itu kan kamu cenderung percaya. Itu fakta. Meskipun faktanya, ini yang diwawancara siapa, yang ditanya siapa, penulis yang mana, kan kita tidak tahu. Tapi kalian kalau ada pernyataan sebuah penelitian menyebut, itu kalian sudah nganggap ini valid, mesti penelitian kok. Kamu mesti sudah begitu. Itulah dikjayanya fakta. Maka kalian boleh masuk berretorika agar kebenaranmu diterima, bisa secara deduktif, bisa secara induktif. Bisa kamu masuk dengan permis-permis yang disepakati, diterima. Bisa juga kalian masuk melalui fakta-fakta, contoh-contoh konkret. Ini yang pertama. Jadi pintu pertamamu untuk bisa mempersuasi orang adalah logos. Pintu kedua, untuk kalian bisa masuk dipercaya orang, pernyataan kebenaranmu diterima adalah etos. Kalau etos ini keywordnya 3. Kredibilitas, credibility, trust, kepercayaan, authority, otoritas. Jadi bentuk dirimu jadi orang yang punya kredibilitas, bisa dipercaya dan punya otoritas. Etos ini kalau tadi dasarnya logika, kalau ini dasarnya karakter. Tampillah di depan audiens sebagai orang yang bisa dipercaya, punya kredibilitas. Ya kalau kamu di circlemu sendiri, yang kamu bergaul lama di situ, ya tunjukkan bahwa kamu ini orang baik, bisa dipercaya. Itu namanya aspek etos. Ya seperti Rasulullah zaman sebelum jadi Nabi di Mekah, itu kan beliau sampai digelari Al-Amin. Karena saking baiknya karakter beliau. Bisa dipercaya, jujur. Nah, orang yang etosnya tinggi itu biasanya kadang-kadang ngomong apa saja diterima oleh masyarakatnya. Apalagi kalau sudah dicap punya otoritas kebenaran. Apa saja yang diucapkan akan ditelan, diterima. Itu karena dayanya etos ini. Kadang-kadang tidak logis pun bisa diterima.
tidak masuk akal pun bisa diterima. Itu kenapa? Ada etos yang masuk. Ya misalnya itu saya kasih contoh. Kadang kan kalau ngajar gitu saya awali dengan saya jadi dosen sudah 20-an tahun lebih. Mahasiswanya kan langsung, senior banget ini, mesti ilmunya sudah tinggi, pengalaman itu. Begitu saya bikin kalimat ini, mahasiswanya kan langsung percaya itu. Ini namanya etos. Kamu dianggap punya kredibilitas. Trust. Kalau kalian masuk dengan etos mungkin lebih mudah untuk mempersuasi. Kata Aristoteles ada 3 aspek untuk membangun kredibilitas. Yang pertama kecerdasan, yang kedua karakter yang baik, dan yang ketiga niat yang baik. Jadi untuk membangun kredibilitas, pertama bangunlah kecerdasan. Cuma kalau kalian baca bukunya Aristoteles, kecerdasan di sini mungkin maknanya lebih pasnya kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu tadi, audien melihat kita sebagai orang yang bijaksana. Biasanya secara umum dilihat antara yang diomongkan apa, yang kita lakukan selama ini apa. Nah, ini pronesisme, kebijaksanaan praktis. Orang tidak hanya melihat apa yang kita omongkan, tapi juga melihat apa yang selama ini kita lakukan. Kalau kita biasanya pemarah, ngamuan, terus tiba-tiba menasihati teman kita, sabar ya. Itu kan temanmu tidak percaya belas mesti. Kok dapuranmu nyuruh orang sabar, kamu sendiri ngamuan gitu. Jadi ini namanya pronesis. Jadi kebijaksanaan praktis. Jadi orang akan menyambungkan kenyataan dirimu dengan apa yang kamu ajak. Kamu sholat 5 waktunya bolong-bolong, tiba-tiba ngajak, yuk kita perbanyak tahajud. Wah, ketawa nanti audiennya. Ya, itu namanya kecerdasan. Yang kedua, karaktermu secara umum harus baik. Citramu di tengah audien harus positif. Karena begitu audien menganggapmu negatif, ini tidak perlu ditiru, ya selesai. Jadi karakter yang mulia. Yang ketiga, tunjukkan niat baik. Niat baik itu kepedulian dan persahabatan. Tunjukkan bahwa aku bagian dari kalian. Aku ingin kalian jadi baik. Aku peduli loh dengan diri kalian. Ini entah cara kalian ambil strateginya gimana, tapi pastikan audiennya merasa, wah ini kelompok kita ini. Oh ini peduli dengan kita ini. Orang ini menginginkan kebaikan untuk kita. Entah dengan agak merayu-merayu sedikit, entah dengan agak cari muka sedikit, itu tunjukkan bahwa niatmu niat baik. Jadi ya mungkin saya berkorban waktu, korban biaya, korban tenaga, tidak apa-apa demi bapak ibu agar kayak gini kan orang terus, wah iya ya kasihan sekali, saya tidak mikir bayaran loh. Kayak gini tuh biar audienya terus, wah ini orang baik, ini niatnya baik. Jadi tidak mikir wong dia dikasih, yang mikir panitianya. Jadi kalau ingin membangun etos yang baik, memang tidak bisa instan. Karena berhubungan dengan citra kualitas diri selama ini. Jadi, tapi kan kalau saya ngomongnya di luar circle Pak, yang jauh dari kebiasaan, orang ngundang kita, memberi ruang kita untuk bicara di ruang mereka, itu pasti karena citra kita. Kalau citra kita negatif, ya kemungkinan ruang kita tidak akan diberi oleh mereka untuk kita menyampaikan kebenaran yang kita inginkan.
Maka selain logos, membangun nalar, kita juga harus membangun karakter. Kalau kita tidak bangun karakter yang baik, ya, kalau citra kita sudah rendah di hadapan audien, persuasi kita tidak akan didengarkan. Ajakan kita tidak akan diterima oleh mereka. Siapa kamu kok berani-beraninya nyuruh kita, berani-beraninya ngajak kita? Meskipun yang kita omongkan baik atau benar misalnya. Ini yang kedua, namanya ethos. Yang ketiga adalah pathos. Nah, kalau pathos keywordnya 3. Yang pertama emotion, yang kedua belief, yang ketiga common experience. Jadi emosi, kepercayaan, dan pengalaman yang sama. Kalau pathos ini di audiennya. Kalau ethos tadi kan di kita. Maksudnya apa? Pathos itu kita berargumen dengan membangkitkan emosi atau rasa audien. Gimana caranya? Audien itu emosinya kita arahkan sesuai yang kita inginkan. Itu namanya pathos. Saya ngomong kayak gini, biar kamu tersinggung terus ikut bantu saya melawan orang itu misalnya. Ya, terus sukses membuat dia tersinggung, berarti kita pinter dalam aspek pathos. Jadi kita bisa membangkitkan emosinya. Kita bisa mancing rasa dia. Itu biasanya orang bisa membangkitkan emosi itu kalau dia sendiri juga punya common experience. Mari kita bangkit melawan. Ini kita sama-sama ditindas ini. Sama-sama ditindas ini kita punya pengalaman yang sama. Saya marah. Masa Bapak Ibu tidak marah kalau situasi begini? Itu kan terus terbangkitkan emosinya. Ini namanya pathos. Lebih mudah kalau ada common experience, pengalaman yang sama, apalagi ada belief yang sama, kepercayaan yang sama. Jadi ini kemampuan pathos ini biasanya yang teman-teman harus latihan. Atau misalnya yang di banyak tulisan disebut, misalnya untuk membuat orang emosinya hanyut, kita bikin cerita-cerita. Atau membuat orang gembira, ya kita bikin humor-humor, dagelan-dagelan. Ini kemampuan pathos. Kemampuan bermain dengan emosinya audien. Kita ingin mereka marah, ya kita bisa mengarahkan, mempersuasi mereka untuk marah. Kita ingin mereka gembira, kita bisa menggembirakan mereka. Ini pathos. Jadi selain membangun karakter kita harus jeli memainkan pathos, perasaan mereka. Nanti ada banyak sekali bab yang Aristoteles menjelaskan emosi-emosi yang penting jadi perhatian kita. Jadi di catatan saya itu saya gabung karena masing-masing isu ada satu bab sendiri, satu bagian. Jadi bagaimana cara kita mengarahkan emosinya atau perasaannya audien? Ada kemarahan, ada ketenangan. Kalau kita ingin mancing kemarahan, kata Aristoteles, ingatkan saja kalau ada fakta atau fenomena yang menghinakan mereka. Ya kayak tadi loh, kita ini dijajah ini, kita ini ditindas ini, wah kita dibohongi ini. Kayak gini itu mudah membuat orang marah. Jadi ngajak marah itu gampang. Ini gaya provokatif. Diprovokasi mesti dipanas-panasi nanti mudah marah. Nah, lawannya kemarahan, ketenangan. Kalau ingin membawa pada ketenangan, ya tunjukkan sebaliknya.
Iya sih, kita pernah disakiti, tapi tidak apa-apa. Mereka sekarang sudah tobat, sudah jadi orang baik. Tidak seperti dulu lagi, manusia ya berubah. Ini orang terus jadi teman. Atau pakai gaya stoik. Kalau gaya stoik kan, wajar di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Ya kebetulan kita sedang berurusan dengan orang jahat. Biasa sajalah, akan selalu ada orang jahat di dunia ini. Ini gaya-gaya stoik untuk mancing ketenangan. Jadi tidak apa-apa, tidak usah marah, tenang saja. Nanti Gusti Allah sing bales. Jadi ini kalian harus bisa menegakkan ketenangan, bisa juga mancing kemarahan. Itu orang yang retorikanya canggih. Yang kedua, ada persahabatan, permusuhan. Secara umum kata Aristoteles begini, untuk menjalin persahabatan tunjukkan kita punya banyak kesamaan. Jadi kita punya pengalaman, punya tujuan, punya keinginan yang sama dan bisa kita wujudkan bersama-sama. Itu akan mudah jadi teman. Makanya kan ya contoh sederhananya kalian ketemu orang kuliah di mana? Kuliah di mana? Sama kayak kampus saya. Itu cepat jadi temannya. Tapi kalau nyari beda terus ya sulit jadi teman. Kamu kuliah di mana? Saya di UIN. Oh saya beda, saya UGM. Saya itu supaya ngono susah jadi teman. Jadi kalau kita nyari bedanya saja sulit jadi teman. Cara untuk berteman, temukan persamaan-persamaan. Jadi kalau teman-teman sedang mempersuasi, misalnya ceramah kayak gini, padahal ya saya dengan kalian banyak sekali mungkin bedanya. Tapi carilah titik-titik sama. Gimana? Ngantuk ya? Wah itu kan saya paham benar itu. Terus kalian merasa, wah iya Pak. Terus jadi lebih dekat. Capek ya? Oh iya Pak capek. Padahal banyak sekali yang berbeda, tapi selalu yang diangkat yang sama-sama. Jadi ketika itu mudah jadi persahabatan. Sebaliknya, kalau ingin membangun permusuhan, membangkitkan rasa permusuhan juga gampang. Cari hal-hal yang berbeda. Cari hal-hal yang tidak sama. Hal-hal yang kontras, tabrakan. Nah itu terus mudah jadi musuh. Ya kalau kita mempersuasi bukan untuk memusuhi kita ya. Kita cari musuh. Kata Aristoteles, untuk permusuhan kok seandainya sulit kita membangkitkan rasa permusuhan, kata Aristoteles, cari musuh bersama. Nah itu lebih mudah. Jadi ini orang kok gegeran terus, musuhan terus tidak bisa rukun. Nah cara merukunkan apa? Cari musuh bersama. Kalau ada musuh bersama, rukun sudah. Nah ini strategi untuk membangkitkan rasa permusuhan. Jadi rasa permusuhan itu, saya membenci ini atau membenci itu caranya ya carikan yang beda. Kalau tidak ada sama sekali ya cari musuh bersama. Itu akan lebih mudah. Ada lagi yang lebih efektif apa? Ketakutan. Orang itu biasanya kalau sudah ketakutan itu mudah dipersuasi. Takut rambutnya putih kayak saya itu, terus kamu repot nyari semir lah, nyari apalah ini. Ketakutan. Terus iklan-iklan penghitam rambut terus jadi menarik bagi kalian. Takut gemuk. Wah, nanti kamu beli iklan-iklan teh pelangsing, iklan-iklan gitu terus jadi menarik buat kalian. Jadi ketika kalian ingin mempersuasi orang, coba perhatikan apa ketakutan mereka. Akan lebih mudah mempengaruhi. Jadi ya manusia ya secara natural selalu punya ketakutan. Ada ketakutan yang universal, misalnya takut tidak punya duit misalnya. Nah itu universal, bisa kalian mainkan. Hati-hati loh dengan kelompok ini. Itu kalau kalian ikut kelompok ini habis duitmu. Itu orang, oh iya ya. Karena ketakutan kehilangan uang itu universal. Jadi
Mainkan ketakutan itu, ya kalian akan bisa unggul. Kebalikannya ketakutan itu percaya diri. Kalau takut tadi, gambarkan ada bahaya yang mau datang. Kalau percaya diri, gambarkan enggak, masih jauh, aman, tenang saja. Tadi kamu takut kegemukan, santai saja, kamu masih langsing, luar biasa kok. Aman sudah, itu kan percaya diri sudah dia. Cari saja kebalikannya, wong itu banyak urusan mindset saja, cara berpikir. Kemudian ada lagi malu. Ini malu ini juga bisa kalian perhatikan untuk mempersuasi orang. Setiap orang ingin kehormatan, ingin reputasi. Sementara semua orang punya cacat, punya celah, punya aib yang dia tidak ingin orang lain tahu. Ini bisa kalian mainkan untuk mempersuasi orang. Bisa kalian jaga, kalian hargai, kalian hormati. Bisa juga kalian ungkap kalau memang punya data tentang yang menurutmu memalukan. Ini bisa secara retorika. Kemudian kebaikan atau ketidakbaikan. Jadilah orang yang pinter memainkan isu kebaikan dan ketidakbaikan. Kenapa? Orang itu senang dipuji pasti. Kebaikannya. Tidak suka kalau dicuekin kebaikannya. Cara paling gampang mengambil hatinya orang apa? Pujilah dia. Wah, Bapak ini hebat sekali ya. Saya tidak bisa seperti Bapak. Jadi, maksudnya tidak bisa itu bisa multitafsir. Tapi begitu dibilang gitu kan hatimu besar. Kamu senang. Saya sudah umur sekian, kalau kalian masih muda sih, masa depanmu masih cerah, wajahmu kan kelihatan bercahaya semua. Kamu dibilangin gitu kan, wah, luar biasa. Padahal mungkin ya basa-basi. Ya, kan sering kita dalam pergaulan, tapi kan kita senang. Oh, kita tahu itu basa-basi, tapi kan kita senang. Lama tidak ketemu, kelihatan tambah cakep saja ya. Padahal itu ya jelas basa-basi, tapi ya kamu kan hatimu mengembang, wah tambah cakep lagi ternyata. Jadi itu manusia senang dipuji. Jadi cara mengambil hatinya orang itu gampang, pujilah dia.